Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kilvin Akbar Kurnia dari kelas 1A dengan NPM 25783018. Di sini saya akan menjelaskan atau merangkum materi PRPL dari materi 1 hingga materi 7. Kita mulai dari materi 1. Apa itu perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak? Sering kali orang mikir perangkat lunak itu hanyalah sebuah kode pemrograman atau sebuah coding. Menurut definisi Mas Roger S. Pressman, perangkat lunak itu lebih dari sekedar coding. Ia mencakup 3 elemen: 1. Instruksi, 2. Struktur data, 3. Dokumentasi. Nah, lalu apa itu rekayasa perangkat lunak? Ini adalah penerapan dan pendekatan yang sistematis, disiplin, dan terukur untuk mengembangkan software. Kenapa harus ada rekayasa perangkat lunak? Karena dulu ada namanya software krisis. Di software krisis ini banyak masalah terjadi, seperti biaya membengkak, deadline lewat, dan kualitas buruk. Nah, di rekayasa perangkat lunak ini hadir sebagai solusi untuk memastikan software berkualitas tinggi, mudah dirawat, dan sesuai budget. Seperti itu. Lanjut ke materi kedua tentang proses rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak itu dibangun di atas sebuah fondasi yang disebut layer of technology. Bayangkan saja proses rekayasa perangkat lunak itu seperti piramida. Dasarnya adalah fokus kualitas. Nah, dan di atasnya lagi ada proses. Proses ini adalah penyatuan atau perkatnya. Lalu di atasnya lagi ada metode. Metode inilah cara atau tekniknya. Dan di paling atas ada tools. Tools itu alat yang membantu kita membuat software. Nah, dalam proses ini ada 5 aktivitas kerangka kerja utama yang selalu kita lakukan apapun modelnya. 1. Komunikasi. Komunikasi ini ngobrol sama klien, membuat tahu mau buat apa. 2. Planning. Planning ini adalah jadwal, estimasi jadwal atau sumber daya. 3. Modeling. Modeling ini adalah sebuah sketsa, analisis dan desain. 4. Construction. Construction ini adalah coding dan testing. 5. Development, penyerahan ke user dan disuruh untuk mengetesnya. Tanpa proses yang jelas, pengembangan software bakal jadi chaos atau kacau balau. Seperti itu untuk topik materi kedua. Masuk ke materi ketiga, analisis dan desain. Sederhananya, analisis adalah fokus kepada apa yang dibutuhkan sistem, apa yang dibutuhkan klien. Sedangkan desain adalah fokus kepada bagaimana sistem itu bekerja. Di tahap pertama, kita akan bahas analisis. Di tahap analisis, kita akan membedah kebutuhan user. Kita harus bisa membedakan kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Contoh kebutuhan fungsional seperti fitur login, fitur riwayat. Dan untuk contoh kebutuhan non-fungsional ini keamanan, kecepatan loading, keandalan, tidak memiliki bug. Nah, setelah analisis matang, kita akan masuk ke desain. Di sini kita akan merancang arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan desain antarmuka atau UI UX. Nah, hasil dari tahap ini kita akan mendapatkan cetak biru atau blueprint bagi programmer. Nah, seperti itu untuk materi ketiga. Kita akan lanjut ke materi keempat, yaitu kita akan bahas
SDLC, Software Development Lifecycle. Software itu kayak makhluk hidup, dia punya siklus dari lahir sampai mati. Nah, di SDLC sendiri memiliki beberapa model. Model paling klasik dan sering dibahas adalah waterfall, alur yang mengalir ke bawah, seperti requirement, design, implementasi, verifikasi, dan maintenance. Kelebihan waterfall sendiri rapi dan terkombinasi. Kurangannya kaku, susah kalau ada perubahan di tengah jalan. Tapi SDLC ini modern nggak cuma waterfall, ada beberapa model lainnya seperti iteratif, spiral, hingga agile. Intinya SDLC sendiri memastikan bahwa pengembangan software atau perangkat lunak itu nggak melompat-lompat. Kita nggak mungkin butuh testing kalau coding belum selesai, dan nggak mungkin coding kalau belum tahu desainnya. Nah, seperti itu untuk SDLC. Lanjut ke materi kelima adalah pemrograman struktur. Inilah adalah pendekatan jadul tapi fundamental yang fokus utamanya adalah pada proses dan fungsi. Dalam pendekatan struktur kita akan memecahkan masalah besar menjadi modul-modul kecil, konsep to down. Ciri khas utamanya sendiri adalah data dan fungsi itu terpisah. Data bergerak sebagai fungsi-fungsi, dan tool pemodelan biasanya menggunakan DFD. Apa itu DFD? DFD adalah data flow diagram untuk melihat aliran data, dan flowchart ada untuk logika programan. Kelemahannya, kalau program makin besar dan kompleks, manajemen data akan menjadi susah karena data bisa diubah oleh fungsi mana saja secara global. Nah, kalau seperti itu untuk materi ke-5. Materi ke-6 sendiri pemrograman berorientasi. Di sini kita akan memiliki cara pandang kita akan mengubah cara pandang kita. Kita tidak dapat melihat prosedur, tapi kita melihat objek. Objek itu membungkus data atau atribut dan fungsi metode. Jadi satu kesatuan hingga menjadi 4 pilar utama yang wajib kalian pahami. 1. Encapsulation atau pembungkusan, melindungi data agar tidak diakses sembarangan dari luar. 2. Inheritance atau pewaris. Kelas baru ini bisa mewarisi sifat kelas sama. Esensinya 3. Polymorphous, satu nama metode yang bisa punya perilaku beda tergantung konteks. 4. Abstraction, menyembunyikan kerumitan detail dan hanya menampilkan fungsionalitas utama. Pendekatan ini lebih mendekati dunia nyata dan lebih mudah maintain untuk proyek besar. Sini kita akan lanjut ke materi ke-7. UML adalah Unified Modeling Language. Kalau tadi kita di materi ke-6 kita sudah belajar konsep objek orientasi programan. Lalu di UML gini kita akan bahas alat komunikasinya. Banyak yang salah kaprah mengira UML itu bahasa pemrograman kayak Java, Python. Bukan ML. UML adalah bahasa standar visual. Bayangkan seorang arsitek bangunan, sebelum tukang mulai menyusun bata, arsitek pasti lebih bikin blueprint atau gambar. Nah, UML ini adalah blueprint software rekayasa perangkat lunak. Di UML sendiri memiliki banyak diagram. Ada diagram, tapi ada 3 diagram utama yang wajib. 1. Use case. Use case diagram ini diagram paling sederhana, tapi paling krusial di awal. Fokusnya cuma 2, siapa dan apa. Contoh aplikasi ATM, aktornya nasabah. Use case-nya cek saldo, tarik tunai, dan transfer.
Ingat, di sini kita tidak bisa bicara secara teknis. Jangan gambarkan database atau server di sini. Ini murni sudut pandang user. 2. Kelas diagram. Kelas diagram kalau di use case sendiri itu seperti kulit luar. Kelas diagram adalah tulang dalam. Inilah menggambarkan struktur statis sistem. Satu kelas mewakilkan satu objek isinya. Nama kelas misalnya nama mahasiswa. 2 atribut npm atau prodi. 3 metode fungsi. Yang paling penting nilai adalah relasi, ada garis pewaris atau garis ketergantungannya. Ini yang nanti akan langsung diterjemahkannya di codingan. 2. Sequence diagram. Sequence diagram ini adalah kelas diagram statis. Sequence diagram itu bergerak dinamis untuk menggambarkan skenario berdasarkan urutan waktu. Contoh, user klik tombol login, user kirim pesan input username dan ke prom login. Prom login kirim data ke database validasi lalu kirim balik ke sukses atau gagal. Diagram ini membantu programmer untuk memahami alur logika step by step. Jadi kesimpulan untuk topik UML ini, UML adalah bukan sekedar gambar-gambar atau hiasan. UML adalah jembatan. Tanpa UML klien bingung karena nggak ngerti coding, dan programmer bingung karena nggak tahu maunya klien. Dengan UML ini kita semua akan satu frekuensi. Dan seperti itulah rangkuman atau penjelasan menurut saya. Maaf ada salah kata. Maaf ibu jika saya baca, karena belum terlalu paham materinya dan waktunya tidak sempat. Di sini saya akan tutup videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit.